dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Reina Sukmawati di Ngoper Ngobrolin Persib di edisi pekan terakhir, laga terakhir Persib Bandung melawan Persis Solo yang akan berlangsung sebentar lagi jam 16.00 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Wah, ini udah menjadi momen puncak sekali dan tentu saja kalau ngoper saya nggak akan sendirian. Sudah bersama saya di sini Kang Oktora Feriawan, manajer liputan Tribun Jabar. Pesta lihat edisi spesial. Jadi ini set kita juga spesial banget ya Kang, hari ini ornamen-ornamen Persib juara di mana-mana. Nah, sebelumnya nih saya juga ingin ngasih tahu ke teman-teman bobotoh dan Tribuners bahwa seharusnya ada satu orang lagi Kang yang bergabung bersama kami di sini, yaitu ada Bapak Wali Kota ya, Muhammad Farhan, tapi memang sayang sekali beliau berhalangan hadir karena juga ada agenda yang lebih penting, yang gak kalah penting, yaitu adalah mungkin juga bobotoh dan Tribuners yang ada di Kota Bandung tahu ya bahwa belakangan ini cuaca di Kota Bandung kan sedang hujan deras terus dan di daerah-daerah yang rawan kemarin terkena bencana alam. Jadi Pak Wali langsung memantau ke lokasi dan kami juga memohon doanya kepada bobotoh dan Tribuners agar para korban bisa segera pulih dari situasi tersebut ya, baik rumahnya lalu juga dan segala-galanya bisa cepat kembali lagi dan Bandung bisa pesta dengan sepenuhnya ya. Amin, gitu ya. Amin. Semoga mudah-mudahan cepat pulih lagi Kota Bandung. Oke, sekarang kita kembali ngomongin Persib Bandung di pekan terakhir ini. Kang Okto, apa yang paling bikin semangat di hari ini? Harusnya hari ini benar-benar berpesta juara ya. Kita lupakan dulu lah ya, kemarin sempat ramai rumor-rumor inilah ya, yang ramai perpindahan pemain itu kan katanya pemain-pemain bintang asing Persib akan pamitan gitu kan. Tapi kita lupakan sejenak untuk hari ini dan besok lah ya. Lupakan dulu rumor-rumor tersebut, kita berpesta bersama, rayakan kemenangan ini dengan penuh senyum lah ya. Betul. Setelah itu ya baru nanti kita pikirkan saja, tapi ya saat ini kita berpesta dulu, merayakan kegembiraan ini dengan penuh tawa dan penuh senyum gitu. Betul, setuju. Tadi kejebak macet. Di mana-mana lah ya. Di mana-mana tadi saya berpapasan dengan dua rombongan bus dari Cilegon. Waduh. Ya. Di Jalan Buah Batu itu benar-benar dari Cilegon aja ngejar ke Bandung untuk merayakan bersama gitu ya. Iya, setuju. Tadi juga saya, karena kantor kita ini lokasinya kebetulan jalur kalau yang keluar dari Buah Batu, kita jalur menuju Stadion GBLA. Jadi di depan sana tuh semua dress code-nya biru. Iya, kayak janjian satu kota semua tadi biru. Di Denjasang ya, itu tempat penukaran tiket itu benar-benar penuh itu. Iya. Luar biasa itu. Luar biasa. Dan juga tadi juga rombongan nggak hanya dari Kota Bandung dan Jawa Barat ya, bahkan Cilegon gitu, dari Banten juga pada ke Kota Bandung ingin merayakan pesta, merasakan euforianya di sini. Dan tetap hati-hati ya bobotoh dimanapun kalian berada, waspada gitu ya, tetap hati-hati sama barang-barang kalian, yang bawa anak-anak juga hati-hati. Nah, kita berbicara dulu nih pertandingan sore ini ya, walaupun emang tidak menentukan apapun, Persib sudah juara, Persis Solo juga sudah dipastikan aman, musim depan masih berada di Liga 1. Nah, tapi Kang Okto nih, seperti apa nih pertandingan sore ini Kang Okto melihatnya? Meskipun tidak menjadi penentu ya, penentu kepada dua tim ini, Persib udah pasti juara dari sejak tanggal 5 Mei yang lalu udah pasti juara. Persis juga kemarin sudah memastikan pekan lalu dia juga lolos dari degradasi. Jadi yang di degradasi ini yang lagi berjuang saat ini tuh antara Semen Padang atau PSS Sleman ya, yang terpaut 3 poin. Salah satunya kalau misalkan tergelincir Semen Padang, PSS menang, bisa lolos juga degradasi. Kembali lagi ke pertandingan Persib lawan Persis. Persib sudah tentu tidak mau pesta ini tercoreng ya dengan kekalahan gitu kan. Pertandingan terakhir mereka ingin pesta dengan benar-benar pesta yang benar-benar full lah, pesta yang menang. Kemudian pesta kalau misalkan kalah gitu kan, bagaimana gitu rasanya. Pertandingannya kalah harus pesta gitu kan, itu kurang seru lah ya. Yang jelas itu Persib pasti ngotot ingin menang. Makanya Bojan Hodak juga tetap akan menurunkan the winning team. Mungkin nanti di pertengahan babak kedua mulai memainkan beberapa pemain yang sering duduk di bangku cadangan. Janjinya kemarin kan udah ditepati, Victor Igbonepo diturunkan. Nah, kita tinggal tunggu nih, Ahmad Juprianto apakah akan diturunkan juga untuk memberikan apresiasi kepada dia setelah memiliki 4 bintang gitu ya. Ahmad Juprianto akan diberikan jam main juga, kita tunggu ya lah. Kemudian Persis ini kalau pelatih
kemarin itu Kim Ong-swe itu mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi evaluasi buat timnya, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan dibuang musim depan. Karena dia ingin musim depan Persis tidak seperti ini gitu kan. Maklum saja dia masuk di saat Persis lagi terpuruk gitu kan. Dia baru masuk akhirnya bisa naik lagi Persis. Dia ingin musim depan Persis berada di tim-tim papan atas gitu kan. Makanya dia menginstruksikan pada pemain, buktikan jika Anda masih mau bermain di Persis, buktikan saat melawan Persib Bandung. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka akan kita keluarkan gitu kan, tidak akan masuk ke kerangka tim musim depan. Makanya pertandingan ini tetap menarik ya. Persib tidak mau kalah karena ingin finish dengan kemenangan dan juga pesta juaranya tidak mau tersoreng. Persis juga sama gitu kan. Mereka ingin pemain-pemain menunjukkan diri bahwa saya masih pantas untuk bermain di Persis Solo. Oke, jadi akan memprediksi nanti tetap akan ada jual beli serangan ya dari kedua tim ya? Betul. Masih akan terjadi jual beli serangan, tapi yang jelas Persib akan lebih mendominasi permainan nanti. Oke. Nah, Kang ini kan pertandingan terakhir ya Kang. Tadi Kang sempat singgung juga Boyan Hodak akan menurunkan the winning team gitu. Nah, tapi seperti apa sih? Karena juga tadi ada pemain-pemain yang seperti Boyan Hodak janjikan untuk diberikan menit bermain ketika satu musim ini emang kurang gitu. Nah, kira-kira akan dimasukkan sejak awal kah? Atau misalnya nanti pertengahan menuju akhir di babak kedua atau seperti apa? Yang jelas itu kalau melihat pertandingan sebelumnya ya, pertandingan sebelumnya kita melawan Persita, ada memang pemain yang dimasukkan, pemain yang jarang main itu dimasukkan di sejak menit awal. Mungkin nanti juga akan sama lah ya, ada beberapa pemain yang akan mungkin dikasih jam menit bermain di awal gitu, kemudian nanti babak kedua diganti bisa jadi ya. Yang jelas itu Bojan ingin memberikan apresiasi lah ya bagi pemain-pemain yang jarang bermain untuk diberikan menit bermain di pertandingan terakhir ini, meskipun hanya 5 menit, 3 menit gitu kan. Yang jelas dia berjanji akan memainkan pemain yang sering banget duduk di bangku cadangan. Kemudian pertandingan ini pun akan terasa spesial ya, khususnya untuk 3 pemain yang udah dipastikan tidak akan bersama Persib ya. Ciro Alves, kemudian Victor Igbonepo dan juga Nick Kuipers gitu. Terbaru ya. Kevin Mendoza. Nah, Kevin Mendoza juga, karena Kevin Mendoza juga ternyata udah apa ibaratnya udah memang impornya gini ya. Karena aja jadi pemain ini memang sejak 2 minggu yang lalu itu udah banyak nih ya di bursa di media-media sosial ya. Bursa rumor transfer, bukan hanya rumor, malah udah dikatakan don deal. Yang udah don deal gitu kan. Beberapa pemain udah menyatakan diri pamit gitu kan, tapi yang don deal ini yang belum mengucapkan, kita tunggu gitu kan, apakah nanti setelah pesta besok, hari ini dan besok baru hari Senin mengumumkan pamit atau seperti apa, tapi kita tunggu lah ya. Tapi yang jelas 4 pemain ini udah menyatakan diri untuk pamit ya. Ini akan jadi spesial pertandingan perpisahan buat mereka, meskipun Ciro Alves akan merayakannya di bangku cadangan penonton ya, di bangku bukan cadangan, bangku penonton gitu kan. Tapi yang jelas ini pertandingan buat 4 pemain tersebut, dan Bojan juga akan memberi kesempatan pada pemain yang jarang tampil untuk ditampilkan gitu, Raina. Oke, baik Kang. Ini juga ada, kita tahu ya Persib Bandung masih punya pemain muda yang turut akan angkat trofi juga, ada Azikri, ada Ferdiansyah. Dan seperti apa sih Akang melihat mereka ini nih di Persib Bandung di laga terakhir ini, atau misalnya nanti musim depan setelah 1 musim ini pemain-pemain muda ini membela Persib Bandung? Ferdiansyah udah kita sering lihat ya dibandingkan Azikri ya. Ferdiansyah lebih sering diturunkan oleh Boyan Hodak. Karena apa? Karena memang selama musim ini Persib minus striker ya. DDS, David Da Silva sering cedera gitu kan. Dimas Derajat sering cedera gitu kan. Kemudian performa dari Castaner juga kurang menjanjikan gitu kan. Makanya Ferdiansyah itu sering diturunkan oleh Boyan gitu kan. Ini menjadi nilai plus juga. Sering diturunkannya Boyan, Ferdiansyah. Akhirnya gitu kan Ferdiansyah dipanggil juga oleh timnas gitu ya. Nah, ini salah satu nilai plusnya gitu kan, sering dimainkannya pemain muda. Ferdiansyah saya rasa musim depan kalau lihat dari pertandingan yang sudah dilalui ya, masih berpotensi lah ya untuk menjadi pemain muda pilihan untuk dimasukkan di musim depan gitu kan. Untuk Azikri di beberapa pertandingan dia sudah mulai menunjukkan sih memang gitu ya, tapi memang tidak sebanyak menit mainnya itu yang diberikan pada Ferdiansyah gitu kan.
ya meskipun begitu ya kita lihat lah ya apakah Ajikri ini menjadi bagian dari kerangka tim untuk musim depan. Tapi kalau saya bilang sih tetap ya, karena dia produk asli binaan Persib gitu kan. Betul. Perlu lah ya dari akademi, setelah lolos dari akademi Persib itu setidaknya ada pemain yang memang dimagangkan atau dipakai di tim senior gitu kan. Salah satunya Ajikri ini ya. Saya kira sih Ajikri, kemudian ada lagi Zulkifli gitu ya, Nurmansyah. Betul. Itu juga saya kira musim depan lah masih layak untuk patut dipertahankan dengan catatan menit mainnya Bertambah ya. bertambah, menit bermainnya ditambah oleh Boyan Hodak supaya menjadikan mereka punya pengalaman, dan mudah-mudahan nasibnya sebaik Ferdiansah dipanggil timnas Indonesia. Garuda Muda gitu ya. Mudah-mudahan sih. Kalau saya pemain muda Persib yang lulus akademi ini hasil binaan memang wajib salah satunya itu dipertahankan gitu. Betul. Karena cetakannya pun udah banyak ya di Persib Bandung, ada Beckham Putra, Betul, Herdiana, betul Febri itu ya. Aryadi, banyak sekali gitu yang emang berpotensi dan bisa menunjukkan performa mereka seiring dengan bertambahnya jam terbang. Dan itu mereka dikasih menit bermain gitu kan. Menit bermain di era pelatih sebelumnya Jejang Nurjaman ya khususnya ya. Di era Jejang Nurjaman pemain-pemain muda ini banyak yang Naik promosi. Iya, dipromosikan dan dikasih menit bermain yang banyak gitu kan. Mudah-mudahan sih kita berharap gitu kan. Boyan Hodak juga sama ya, memberikan menit bermain pada pemain-pemain muda gitu. Kita lihat ya, terutama anak-anak muda ini nanti di laga terakhir seperti apa ya Kang, karena mungkin akan spesial juga ya bagi mereka di usia muda bisa membawa angka trofi. Bahkan Ferdian sama Ajikri udah 2 musim ya berarti. Iya, udah dapat 2 bintang. Meskipun menit bermainnya masih kurang gitu kan. Gak apa, yang penting dapat medali. Nah, kita kembali ke lawan Persis Solo nih. Kalau Akang sendiri melihat peluang kedua tim nih secara teknis itu seperti apa sih Kang? Kalau melihat komposisi pemain, kekuatan pemain, saya kira sih Persib akan mendominasi permainan ya. Persib akan mendominasi permainan, Persis akan lebih banyak menunggu di daerah pertahanan untuk melakukan serangan balik gitu kan. Jangan salah, Persis punya pemain yang cukup bagus juga di lini depan ya. Ada Sananta, ya ada Ramadan Sananta, kemudian ada Musa Sidibe, kemudian ada John Clay gitu kan. Pemain yang memang secara kualitas cukup baik gitu ya. Ramadan Sananta sudah terasa di PSM musim lalu gitu kan, sudah terasa di timnas Indonesia gitu kan. Itu akan menjadi nilai plus buat serangan balik dari Persis Solo gitu ya. Hati-hati Persib keenakan menyerang tiba-tiba lupa bertahan gitu kan. Itu sih dari sebelum pertandingan juga kan Persib memang titik lemahnya itu ketika asik menyerang lini belakang agak kosong gitu kan. Itu hati-hati, mereka punya 3 striker yang punya kecepatan dan punya naluri gol yang bagus. Oke, jadi kalau misalnya peluang dari Persib Bandung sendiri nih, dari sisi Persib Bandung untuk melawan Persis Solo seperti apa? Saya sih berharap ya pemain-pemain Persib saat ini yang diturunkan nanti gitu kan, menunjukkan bahwa mereka layak untuk dipertahankan oleh Boyan Hodak gitu ya, khususnya pemain lokal gitu ya. Rian Kurnia gitu kan. Kemudian Rian Kurnia ini sering banyak dikasih menit bermain oleh Boyan Hodak, tapi di mata khususnya analis sepak bola Bobotoh masih kurang gitu ya. Ini saat menunjukkan di pertandingan terakhir bahwa dia layak untuk dipertahankan musim depan gitu kan. Kemudian Beckham Putra juga pasti akan main total ya, ingin membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi bintang bintangnya Persib gitu kan di tahun-tahun ke depan gitu kan. Untuk posisi striker sama Castaner juga ini ajang pembuktian. Banyak kritik, buktikan dengan penampilannya di pertandingan terakhir ini gitu kan. Ya kita di lini tengah ya, Tyron Delpino juga kemarin udah rame digosipkan untuk sepaket gitu ya. 4 pemain asing Persib sepaket untuk ke Malut gitu kan. Kita tunggulah ya pembuktian dari mereka. Mudah-mudahan sih kalau dari komposisi yang ada Persib kemungkinan besar bisa memenangkan pertandingan ini gitu ya. Apalagi di lini tengah kita tidak ada pemain yang absen ya. Koi Ijan, kemudian Maklok, kemudian Adam Alis atau Robi Darwis gitu kan, bisa bermain dengan
full di situ gitu. Oke, baik Kang. Kita selanjutnya aku pengen bahas soal best of the season nih Kang. Banyak Persib Bandung adalah penyumbang nominasi terbanyak ya, ada 11. Berarti itu kan dari kiper sampai striker yang masuk ke best of the season. Bahkan yang tidak disangka-sangka pemain Justru terbaik itu ada 2 nih, ada Gustavo Franca dan Tyron Delvino. Dan Gustavo Franca ini yang tidak masuk radar-radar lah gitu. Iya, Kayak kalau tiba-tiba. Tyron Delvino kita kayak ya Tyron wajib nih pemain terbaik. Nah, Malahan Gustavo Ciro Franca. Alves yang ini ya, yang Iya, nggak yang masuk justru nominasi. nggak masuk nominasi pemain terbaik, bersaing dengan pemain Dewa ya, ada pemain Dewa dan Persija Jakarta juga. Nah, seperti apa sih Akang melihat ini kejutan-kejutan seperti ini di khususnya pemain terbaik best of the season Liga 1? Kita melihat kalau pemilihan pemain terbaik mungkin memang harus dilihat secara full satu musim gitu ya. Oke. Performa dia selama satu musim, tidak hanya melihat performa dia di beberapa pertandingan terakhir gitu kan. Kalau saya melihat Gustavo Franca sama Tyron Delvino memang layak untuk masuk dan layak menjadi nominasi terkuat ya dibandingkan dengan yang pemain lain gitu ya. Kalau lihat dari komposisi mungkin hanya Martin dari Dewa United yang mungkin gitu yang agak-agak bisa menjadi pensaing ketat. Kalau yang lainnya saya kurang sepaham gitu pemilihannya seperti apa. Kok Oke. pemain-pemain yang kayak dari Persis, Yamamoto gitu kan, itu kok bisa masuk ke nominasi padahal degradasi timnya, nyaris degradasi gitu kan. Kemudian tim-tim yang lain juga sama gitu kan di papan tengah gitu kan. Kalau melihat dari pencapaian Persib saat ini, seharusnya sih saya berharap yang menang pemain terbaik itu dari Persib gitu ya. Tyron Delvino, bagaimana dia benar-benar menjadi sosok penggantinya David da Silva sebagai Penyerangnya. penyerang gitu ya, Padahal pemain gelandang. lubang lah, gelandang, penyerang lubang, benar-benar yang membuat Persib yang tadinya wah tanpa David da Silva, tanpa pemain striker yang benar-benar murni, nggak ada gitu kan, bakal seret nih golnya. Ternyata Delvino membuktikan tendangan bebas, ya, 2 tendangan bebas yang begitu luar biasa gitu ya, itu harus menjadi catatan gitu kan. Kemudian kalau Gustavo Franca, ya kita tahu lah ya, pertahanan Persib begitu luar biasa. Momen sepak pojok dia Selalu menang bola-bola selalu menang bola udara. atas dan juga bisa mencetak gol dari bola tendangan penjuru gitu kan. Melihat komposisi dari susunan pemain terbaik, saya kira sih harusnya milik Persib gitu ya. Pemain terbaik itu antara Delvino atau Gustavo Franca. Kalau saya memandangnya seperti itu. Musim lalu juga memang agak ini juga gitu kan, Beda ya tiba-tiba dengan juaranya. iya gitu kan, tiba-tiba malah Rivera yang jadi pemain terbaik dari Madura gitu kan, padahal Persib benar-benar luar biasa musim lalu. David da Silva bagaimana dia menjadi top skor, itu tiba-tiba tinggal kepilih jadi pemain terbaik. Saya berharap sih pemain terbaik diberikan pada Persib, jangan sampai pemilihan pemain terbaik, pelatih terbaik berdasarkan bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi itu dalam artian yang juara Persib, yang pemain terbaiknya lah Biar yang semuanya kebagian. iya, gitu, jangan sampai lah, tapi harus benar-benar harus melihat performa gitu ya, proporsional gitu kan. Kalau melihat itu sih saya cenderung memilih untuk Delvino ya, Delvino untuk menjadi pemain terbaik gitu. Kemudian sama pelatih juga ya. Kalau melihat pencapaian saat ini, jangan lihat pelatih Dewa United gitu ya. Karena pemainnya siapa tahu lah gitu ya, pemain bagaimana si pemain-pemain Dewa itu benar-benar pemain bintang gitu kan, bintangnya kelas 1 Indonesia ada di sana semua. Bedanya dengan Persib bayangin tanpa striker utama ya, kemudian beberapa pemain silih berganti, cedera dan juga akumulasi gitu kan, tapi Boyan Hodak benar-benar mampu meramu ya. Melihat pencapaian itu, saya sih cukup layak Boyan Hodak juga sebagai pelatih Terbaik ya. terbaik gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu sih kalau saya pemain terbaik dan pelatih terbaiknya harusnya layaknya sih dikasih kepada Persib. Jangan sampai bagi-bagi lagi lah gitu ya. Jangan sampai bagi-bagi, ini udah juara yuk kasih lah ke ini gitu kan. Kalau tim fair play memang udah jelas ya, aturan dari kartu kuning, kartu merah dan lain Banyak sebagainya sekali. itulah ya. Kalau tim fair play oke lah, kita masih bisa menerima. Tapi kalau untuk pemain terbaik, pelatih terbaik, ya jangan sampai bagi-bagi gitu ya. Itu aja sih, jangan ini sudah juara, pelatihnya terbaiknya ya udah dari tim juara keduanya misalkan Dewa United, kemudian pemain terbaiknya udah di juara ketiga misalkan Persebaya gitu kan, jangan sampai lah. Atau Malut United gitu kan. Kita berharap Boyan Hodak bisa mengalahkan Rick di Dewa United atau Imran Nahmaruri gitu kan.
kita berharap sih Boyan Hodak layak mendapatkan sebagai pelatih terbaik. Kemudian Tyrone Del Pino menjadi pemain terbaik Setuju. musim ini. Setuju, karena tidak mudah juga ya dengan kondisi pemain silih berganti, terus juga cedera, tapi mempertahankan konsisten, dan Persib Bandung itu dijuara sebenarnya sejak pertengahan musim ya, sebelum libur panjang tahun baru itu Persib Bandung sudah menjadi juara. Nah, Kang, satu lagi nih nominasi atau kategori yang paling disorot juga sama Boboto adalah nominasi pemain muda terbaik, karena Persib Bandung gak menyumbang di sana. Kalau di penghargaan sebelah itu ada nama Kakang Rudianto ya, tapi di sini tidak ada. Menurut Kakang itu seperti apa? Ini juga agak jadi pertanyaan juga ya. Ya itulah ya, kalau kita bicara tentang pemain muda siapa yang bersinar gitu kan, di Persib udah pasti ada dua nama ya, ada Beckham Putra dan juga ada Kakang Rudianto gitu kan. Melihat performa keduanya, saya sih mereka juga layak lah ya, bukan hanya layak sebagai nominasi, malahan layak untuk mendapatkan kategori itu gitu kan, dengan pencapaian saat ini gitu kan. Bagaimana Kakang dia benar-benar bisa tampil sebagai ya pemain muda yang bisa menggeser pemain inti gitu kan, yang seniornya sendiri gitu kan. Kemudian dan mainnya ya boleh dikatakan cukup baik juga di posisi yang memang bukan posisi dia sebenarnya gitu kan. Kakang itu kan di akademi Persib itu, di Persib Junior dan di Persib U18-20 itu kan dia posisinya di posisi fullback sebenarnya, gelandang back tengah gitu. Tiba-tiba sama Boyan dicoba digeser ke kanan, ternyata dia berhasil gitu kan sebagai pemain fullback kanan gitu kan. Beckham jangan tanya lah, kalau Beckham lah ya, kalau Beckham siapapun juga setuju dan layak masuk timnas. Nah gitu itu kan yang mau saya tanya dari tadi. Beckham Putra nggak masuk timnas ini menjadi pembincangan nasional gitu, karena mungkin satu Indonesia setuju bahwa Beckham Putra ini berkualitas dan layak gitu ya untuk mendapatkan perhatian dari pelatih timnas Patrick Kluivert. Akan tuh seperti apa sih kemarin lihat pengumuman 23 pemain itu tanpa pemain Persib Bandung satupun? Nah itu dia ya. Jarang loh di dunia ya pemain timnas panggilan timnas calling itu tanpa pemain dari tim juara itu jarang sekali ya. Biasanya ada lah gitu ya. Kita lihat sekelas Luis Enrique gitu ya, yang benar-benar benci dengan Madrid gitu kan, tetap memanggil pemain Madrid kok gitu kan. Dulu pas Luis Enrique dia masih melatih timnas Spanyol, dia tetap memanggil pemain Madrid meskipun secara emosi mungkin ya Gak suka dengan pemain Madrid, tapi tetap dipanggil gitu kan. Ini kita jadi pertanyaan, kok tim juara nggak ada dipanggil, padahal ada beberapa pemain yang layak gitu ya, pemain Indonesia yang layak dipanggil gitu kan. Salah satunya Beckham Putra ya, bagaimana dia menunjukkan performa pemain yang cukup baik dengan pemain muda gitu kan. Dan Beckham bisa jadi alternatif untuk posisi gelandang atau penyerang sayap di timnas gitu kan. Saya kira sih sangat layak Beckham itu masuk ke timnas, dan itu jadi pertanyaan. Yang lebih jadi pertanyaan lagi, kenapa pemain Persib tidak satupun dipanggil gitu kan. Kalau bicara tentang layaknya ya, Edo Febriansyah layak itu dipanggil timnas ya. Sudah kemudian punya catatan juga. Maklok gitu ya, itu layak dipanggil. Kemudian Beckham, sudah 3 pemain ini yang bisa saya kira sih layak untuk masuk ke panggilan timnas gitu ya, dengan performa mereka gitu ya. Belum lagi mungkin kalau pilihannya ada satu lagi, Adam Alis gitu ya, dipanggil ke timnas, tapi ternyata tidak satupun. Dan yang paling mengecewakan memang Beckham Putra gitu kan. Beckham Putra bagaimana dia performa selama 1 musim ini, dia benar-benar menunjukkan 2 musim bermain dengan Persib gitu kan, tidak dipanggil. Kita berharap oke lah ya, di 2 pertandingan ini timnas tidak manggil, tapi di next pertandingan kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, kemudian nantinya itu kalau lolos langsung ya, kalau lolos langsung ke Piala Dunia, ya setidaknya di friendly match dipanggil, dicobalah pemain-pemain Persib ini. Kemudian kalaupun nanti masuk ke playoff ketiga, keempat, putaran keempat, cobalah gitu ya. Setidaknya dicoba dulu. Beckham Putra lah ya, berpotensi, dan beberapa klub luar juga infonya udah mengincar Beckham Putra, dan itu harusnya menjadi poin. Nah, kemudian jadi pertanyaan lagi, semua pihak bertanya gitu kan, kenapa pertandingan Persib
tidak pernah ditonton sama Patrick Kluivert. Patrick Kluivert atau staf pelatih Patrick Kluivert kan oke. tidak pernah ditonton gitu kan. Padahal Nah, itu Patrick jadi Kluivert pertanyaan. ini beberapa bulan terakhir sejak dia dipanggil sebagai pelatih ini rajin sekali ya keliling Indonesia. Malahan Malut aja dia nonton gitu kan. Malut dia nonton, Persija dia nonton gitu kan. Kok Persib enggak, yang udah jelas Persib itu di papan atas itu sejak Pertengahan musim. Iya, pertengahan musim udah di papan atas, kok nggak dilihat, nggak dilirik satupun gitu kan. Termasuk Big Match lawan Persija aja nggak ditonton gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan umum kan. Kita mudah-mudahan sih Patrick Kluivert next bisa melihat beberapa pemain Persib lah untuk dicoba lah masuk ke timnas. Coba dulu masuk timnas. Saya yakin lah ya, meskipun pemain timnas itu pemain intinya udah dia kantongi ya. Di depan dia udah punya Romeni gitu kan, di back ada Kevin Verdong dan pemain lainnya gitu kan, ada Tom Haye. Pemain inti udah inilah udah pakem lah ya. Tapi setidaknya ketika babak kedua mentok gitu kan, permainan mentok, dua pemain ini saya yakin bisa menjadi alternatif untuk mengisi atau untuk merubah gaya main dari timnas gitu ya gitu. Satu lagi gitu kan, Stefano Lillipali aja dipanggil gitu kan, masa Persib yang juara banyak gitu. yang comeback loh di panggilan timnas kali ini, termasuk Stefano Lillipali ya yang comeback akhirnya dapat panggilan lagi di timnas. Iya. Mudah-mudahan ke depan saya sih berharapnya Beckham lah ya. Oke. Saya berharap Beckham bisa dipanggil lah untuk timnas karena pemain ini benar-benar aset nasional lah ya. Dan masih muda, Betul. karirnya juga masih panjang sekali Betul, di dunia betul, sepak betul. bola, dan energinya juga masih sangat besar ya Beckham Putra tuh. Betul. Ya kita mudah-mudahan nggak hanya harapan Akang, sepertinya juga harapan satu Indonesia. Karena emang benar-benar kemarin tuh saya perhatiin setelah diumumkan Beckham Putra tuh menjadi highlight nasional. Kemana gitu? Ya makanya pengamat nasional juga kan banyak yang membahas itu gitu kan. Banyak membahas bahwa kenapa sih Beckham nggak dipanggil gitu kan. Ya, kita mudah-mudahan kita tunggulah dari PSSI ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada nama lagi pemain Persib Bandung, karena Persib Bandung era mungkin 2 musim ke belakang tuh sempat menjadi penyumbang pemain timnas Indonesia paling banyak juga ya, eranya Maklok, Ricky Kambuaya, Rahmat Febri Irianto. Haryadi, bagaimana Febri Haryadi sebagai pemain kesayangan Luis Milla di Iya, timnas saat dulu itu. gitu kan. Ya kita berharap lah, jangan lupa gitu kan, pemain-pemain Persib itu menjadi nyawanya timnas ya, zamannya Roby Darwis dulu gitu ya, zamannya pemain-pemain zaman Perserikatan dan lain sebagainya, itu benar-benar jadi nyawa di timnas. Mudah-mudahan sih Persib juga ke depan bisa menjadi nyawanya di timnas gitu kan. Amin. Gitu Amin. aja sih. Kita nantikan ya debutnya Beckham Putra untuk kembali. Beckham Putra pernah di timnas U23 ya, Dan juara. Jadi kita nantikan dapat cup senior di kesempatan berikutnya ya Beckham Putra. Kita doakan sama-sama. Nah, Kang, selanjutnya nih, walaupun tadi Akang bilang udah kita lupakan sejenak gitu ya bursa transfer, tapi saya tetap pengen nanya Kang, soalnya ramai sekali ini udah satu persatu, dari mulai Shiro Alves sejak pekan ke-31 ya, berarti 33 dia udah pamit, disusul kabar Victor Igbonevo juga, lalu juga berikutnya Nick Kuipers beberapa hari lalu, dan baru tadi malam Kevin Mendoza juga ikutan pamit. Ini ada apa sebenarnya di Persib Bandung kalau menurut Akang? Ini analisa saya. Ada 2 hal sih sebenarnya kalau melihat dari karakteristik dari saya bukan mengadu domba PT PBB, pelatih dan internal tim gitu kan. Tapi saya melihat beberapa musim ke belakang gitu kan. Beberapa musim ke belakang itu kalau melihat dari karakteristik dari Pak Umu khususnya gitu ya, kita melihat Pak Umu, saya yakin sih ini nego alotnya itu ada di pelatih dan pemain gitu ya. Oke. Karena Boyan Hodak beberapa hari ke belakang pernah menyatakan bahwa budget pembelian pemain memang akan sedikit diperes gitu kan. Untuk apa? Untuk karena Persib punya target ke depan gitu. Targetnya apa? Yang pertama, target di pramusim. Oke. Ya, membutuhkan biaya yang cukup banyak di pramusim karena mengejar target di Asia gitu kan ya. Bisa ke ACL2 gitu kan. Kemudian perlu lapang latihan gitu kan ya. Training ground gitu kan, butuh dibangun di sekitar GBLA gitu kan. Tidak mungkin latihan di lapangan utama gitu kan, harus ada membenahi lapangan inilah latihan. Dan itu membutuhkan dana yang besar gitu kan. Makanya pelatih agak ya boleh dibilangkan agak mempres sedikit gitu ya.
dari penawaran kontrak sebelumnya mungkin gitu kan, ada pemain yang harganya tetap, tapi kan dengan titel juara gitu kan, mungkin pemain ingin musim depan bertambah gitu kan, atau memang ada pemain yang memang agak diturunkan gitu kan dari segi gaji dan lain sebagainya, karena untuk sekali lagi untuk persiapan untuk musim berikutnya gitu kan. Saya kira sih ini alotnya itu mungkin bisa jadi di pelatih sama pemain gitu kan. Kalau melihat dari karakteristik dari Pak Haji sendiri, manajer Persib, kemudian PT PBB bisa jadi gitu ya. Tergantung dari pelatih maunya seperti apa. Tapi yang jelas pelatih memang agak mempres dari nilai kontrak dan juga gaji karena punya target selanjutnya gitu kan. Nah, itu pun yang terjadi pada Ciro Alves gitu ya. Ciro Alves tidak ketemu nih ya, jalan tengahnya itu nggak ketemu karena dengan usia yang udah semakin udah 36 ya, Ciro Alves menemukan titik harga atau titik penawaran yang klop itu agak sulit gitu kan. Di satu sisi mungkin pertimbangan dari pelatih, dari manajemen bahwa dengan usia segitu nilai kontraknya tidak mungkin segitu lagi gitu kan. Kita belajar dari Luis Modric gitu kan. Luis Modric di Madrid bagaimana dia benar-benar setengah harga itu dipangkas tahun musim lalu gitu, 2025 dipangkas hingga setengahnya. Tapi karena Modric ya kalau saya pun main di tim lain belum tentu juga seharga gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk bertahan gitu kan. Beda mungkin dengan Ciro Alves yang ternyata di saat komunikasi atau saat penawaran masih terjadi belum klop, ada penawaran dari tim lain yang lebih bagus, dan itu yang membuat Boyan Hodak merekomendasikan silakan gitu kan, silakan untuk ke tim tersebut karena dengan nilai yang lebih tinggi dan juga nilai gaji yang lebih itu. Begitupun dengan pemain yang lainnya. 4 pemain kalau Victor Bonepo memang mungkin akan pensiun ya. Iya, kemungkinan bisa pensiun karena usia udah 39. Yang disayangkan memang pemain-pemain ini gitu ya. Kalau Kevin Mendoza, kalaupun dia belum menyebut klub, lalu kemarin sih udah ramainya di Chonburi gitu kan. Kalau lihat dari kualitas timnya gitu kan ya, Chonburi ya baru promosi ya. Iya betul. Tapi liganya kan liganya, iya tapi kan liganya tier 1 di Asia gitu kan, di Thailand gitu kan ya. Ya pasti pertimbangannya ke sana juga gitu ya, pertimbangannya ke sana. Kemudian Nick Kuipers juga cukup mengagetkan ya. Dari segi usia sih masih 32 tahun, saya pikir masih layak untuk sebenarnya layak untuk dipertahankan di Persib. Tapi ada kemungkinan mungkin saja gitu kan, mungkin saja dari segi nilai kontrak dan penawarannya tidak menemukan jalan temu. Kemudian ada klub lain yang memang udah mengintip gitu kan. Atau memang sebagai pemain yang udah memiliki bintang pingin punya tantangan lain di luar Persib bisa jadi gitu kan. Tapi kalau alasan yang kedua ini saya pikir sih tidak mungkin karena kalau punya tantangan ya tantangan Persib itu ya di ACL 2 itu sebenarnya gitu kan. Belum bisa berbicara banyak di musim depan, ya berbicara banyaknya di musim ini. Kemudian untuk pemain baru yang digosipkan datang itu ada 4 sebenarnya yang done deal ya. Sebelum kita ke sana Kang, ini saya pengen sampaikan dulu agar berimbang. Ciro Alves beberapa waktu lalu juga curhat klarifikasi bahwa dia hengkang dari Persib Bandung ini bukan karena gaji, melainkan memang tidak ditawari kontrak. Menurut Ciro Alves di broadcastnya dia bilang kontrak saya telah berakhir dan tidak ada kelanjutan penawaran. Jadi kepergian saya tidak ada hubungannya dengan gaji dan hal semacam itu. Tapi saya menghormati katanya keputusan orang-orang yang berada di manajemen. Dan Ciro Alves menyatakan bahwa memang impian dia tuh bisa pensiun di Persib, tapi mungkin memang tidak ketemu gitu ya. Betul. Atau mungkin visinya memang sudah berbeda atau seperti apa. Yang jelas agar mengimbangi juga ya tadi perkataan Akang, statement dari tim Persib manajemen seperti itu, dan Ciro Alves juga mengatakannya seperti itu, kayak gitu. Ya kita sih hanya bisa memantau ya. Makanya kalau melihat dari karakteristik Persib dari musim-musim sebelumnya, alasan itu sebenarnya tidak masuk sebenarnya ya. Kalau saya sih memang tidak ketemu gitu kan. Tidak ketemu lah. Kalau melihat dari apakah ada penawaran atau tidak, saya yakin kalau penawaran secara resmi
ya kita tidak tahu apakah memang gak ada penawaran secara resmi, tapi pembicaraan saya yakin ada. Oke. Ya, pembicaraan saya yakin ada antara Siro Alves baik itu ke manajemen atau ke pelatih, pasti ada pembicaraan. Ya, dengan pembicaraan seperti itu mungkin gitu ya, secara lisan dia minta nilainya atau misal bertahan atau gimana kita nggak tahu, tapi yang jelas saya yakin sih kalau melihat dari sebelum-sebelumnya, kalau tidak ditawarkan kontrak gitu kan, pembicaraan pasti udah ada ya. Tapi memang belum ketemu di pembicaraan itu, gitu kan. Secara penawaran resmi memang belum, tapi secara pembicaraan belum ketemu. Saya pikir sih itu sih, belum ketemu di pembicaraan verbal di antara dua Siro sama manajemen gitu kan. Oke, baik. Boleh dilanjut yang tadi siap, kita ya. bahas sebelumnya juga. Jadi ini kita maksudnya bukan mengadu domba ya antara manajemen atau pemain. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang profesional gitu, tidak hanya di sepak bola, di kerjaan kita pun akan seperti itu gitu ya, bernegosiasi dengan perusahaan, ingin punya lebih baik, kesejahteraan lebih baik, lalu juga ingin misalnya kontrak kita dipanjang seperti apa, ini hal biasa ya. Jadi bukan kita mengadu domba pemain, itu enggak ya. Tapi yang jelas itu gini ya, tidak ada yang pemain yang sebesar Persib, itu aja lah ya. Pemain silih berganti ke Persib gitu kan, dan nama Persib tetap besar gitu kan. Pemain silih berganti ke Persib tujuannya sama, ingin membawa Persib juara. Kalaupun pemain yang sudah membawa Persib juara ini pergi meninggalkan Persib, memang itu profesional gitu ya. Mungkin secara penawaran kontrak dan sebagainya gitu kan ya, tidak menemukan jalan temu atau memungkinkan dia pingin tantangan di klub lain karena sudah juara. Yang jelas itu siapapun yang datang ke Persib, kita welcome. Pasti mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa Persib juara. Kalaupun mereka meninggalkan Persib, mereka akan tetap menjadi dikenang sebagai pemain yang pernah membawa Persib juara gitu kan. Begitu juga dengan Ciro Alves, Nick Kuipers, Kevin Mendoza, kita sangat sayang gitu ya, Bobotoh sangat sayang gitu sama mereka. Makanya di postingan Kevin Mendoza, ya Allah ini air mata belum kering, nangisin Nick Kuipers sudah harus nangisin lagi Kevin Mendoza. Jadi akan dikenang selamanya. Oke Kang, lanjut aja. Tadi saya udah dikedip-kedipin itu sama karena durasinya. Sebentar lagi kita lanjut tentang rumor pemain yang akan datang musim depan. Kepergian 4 pemain ini gitu ya. Ini sebenarnya sudah juga infonya gitu kan. Infonya ada beberapa pemain yang memang udah secara verbal udah deal sama Persib ya. Dewangga gitu kan, kita boleh dikatakan dia udah, kalau di situs-situs yang lain secara verbal udah done deal gitu sama Persib, tapi kita tunggu gitu kan. Kemudian ya untuk pemain asing ada William Marcelo gitu ya dari Arema Malang gitu kan. Infonya juga sudah done deal secara verbal, kita tinggal tunggu juga. Kemudian ada Berguinho gitu ya, Berguinho dari Borneo, kita tunggu juga gitu kan, apakah deal atau tidak, kita tunggu juga gitu kan. Kemudian ada pemain dari Liga Uni Emirat Arab ya kalau nggak salah, ada Julian Barros gitu kan. Kalau dari catatan sih Julian Barros ini striker yang cukup boleh dikatakan tajam ya, tapi kita tunggu juga apakah deal atau tidak ya. Julian Barros kalaupun jadi, mungkin ini sebagai alternatif pengganti dari David Dasipadan Castaner gitu kan. Dan terakhir ada kakak kandungnya dari McAllister gitu kan ya, pemain Liverpool, kita tunggu ya, ada Luciano Goicoechea gitu ya. Kalau dari catatan Luciano Goicoechea ini gelandang yang cukup baik ya di Liga Malaysia sana. Mudah-mudahan ya ketika datang, karena pemain ini yang paling banyak dibahas dari kemarin-kemarin gitu ya, yang akan malahan pemain yang pertama kali secara verbal deal dengan Persib. Kita tunggu lah ya si Goicoechea ini gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun benar keempat pemain ini masuk ke Persib, saya masih percaya bahwa Boyan Hodak pelatih yang cukup berkualitas ya. Bagaimana dia mampu Tyrone Del Pino yang tadinya diragukan gitu ya, diragukan sekali, tiba-tiba menjadi bintang gitu. Mudah-mudahan sih keempat pemain ini kalau jadi, tambah si Dewangga, belum lagi si pemain Persib Hehanusa ya, Alhamra Hehanusa juga udah dikatakan done deal dengan Persib gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa ini gitu kan, bisa menjadi bagian dari kekuatan Persib musim depan gitu, dan bisa banyak bicara dengan di level Asia juga gitu kan.
kita harus percayalah ya, Boyan Hodak sudah memberikan 2 gelar dan kita percayakan juga pelepasan pemain, perekrutan pemain semuanya udah diperhitungkan dengan matang oleh Boyan Hodak. Setuju, Gitu. karena kalaupun dilihat komposisi pemain saat ini dan musim lalu itu bukan racikan Boyan Hodak, ya itu adalah peninggalan pelatih-pelatih sebelumnya, dan Boyan Hodak mampu gitu dengan pemain yang ada, apalagi nanti dengan pemain-pemain pilihannya. Jadi mudah-mudahan kita lihat. Tapi jangan catatan Rena ya, pemain ini bukan dikatakan jelek sebenarnya yang pemain-pemain yang akan hengkang ini ya. Kita jangan mencap mereka jelek. Setuju. Bukan ibaratnya itu tidak, Boyan Hodak tidak senang dengan mereka, bukan ya, tapi karena faktor profesional itu aja ya. Sebagai pemain profesional tentu akan memilih yang boleh dikatakan ya, kalau kita bicara profesional ya kita milih pekerjaan yang lebih baik mungkin gitu ya. Tapi kita harus catat bahwa Boyan Hodak pelatih yang berkualitas. Kita percayakan musim depan Boyan Hodak pasti akan meramu tim yang solid, lebih solid lagi gitu aja. Setuju. Hal biasa ya, perpindahan kedatangan pemain ini di dunia sepak bola harus sedih pasti gitu. Betul. Ya, karena melihat seperti apa kekeluargaannya mereka ya selama ini kita perhatikan, tapi yang nggak apa-apa, nanti ada lagi yang baru. Ada lagi dan saya minta lupakanlah 2 hari ini ya, hari ini dan besok kita lupakan dulu lah rumor-rumor, kita kesedihan-kesedihan. Kita bahagia dulu, nanti hari Senin juga. Betul, hari Senin kita lanjut lagi. Ya, dan bursa transfer itu belum dibuka loh teman-teman sebenarnya. Jadi pengumuman hatur nuhun dan Wilujeng Sumping tidak akan terjadi dalam waktu dekat juga gitu ya. Oke Kang, terakhir nih kita sudah di penghujung acara. Terakhir pesan-pesan Akang, harapan, dan mungkin juga untuk Bobotoh yang malam ini akan konvoy atau besok juga di konvoy yang lebih besar lagi, silakan. Oke, yang pertama ya, tadi rumor dan lain sebagainya, kesedihan dan lain sebagainya kita lupakan sejenak. Kita berpesta juara dulu, kita senyum, kita tertawa, kita teriakan ya juara Persib. Itu yang pertama. Kalaupun konvoy, hati-hati ya. Khususnya Bobotoh lebih tertib lagi, seperti himbauan Pak Wali Kota juga gitu kan, Pak Gubernur gitu kan. Boleh konvoy asal tertib. Dan malam ini sih udah diminta jangan konvoy dulu, karena puaskanlah pestanya besok pagi gitu kan. Setelah di stadion pulang ke rumah masing-masing, tidur dulu, setelah itu baru pestanya dilanjut besok gitu ya, besok untuk bisa berpesta lebih meriah lagi. Kemudian untuk Persib musim depan saya percaya ke Boyan Hodak gitu aja lah. Saya percaya ke Boyan Hodak, dia pelatih berkualitas, dia pasti punya pertimbangan pemain mana yang dibutuhkan musim depan. Sedih iya ya. Nick Wipers 6 musim di kita, Siro Apes bagaimana memberikan kita hiburan yang sangat besar. Betul, juga. kita lihat main Persib itu terhibur karena ada Siro Apes gitu kan. Kemudian pemain-pemainnya Kevin Mendoza juga ya, bagaimana kekurangan Persib, minusnya Persib bisa di lini penjaga gawang bisa dia isi dengan baik. Tapi yang jelas dulu Stefano Beltrame pergi, Alberto Rodriguez pergi, sedih, tapi akhirnya Boyan bisa mendatangkan penggantinya yang cukup bagus gitu kan. Saya juga percaya musim depan pemain-pemain ini pamit dari Persib, masih tetap cinta Persib, tapi nanti setelah ada penggantinya kita jangan sampai tidak mencintai pemain penggantinya juga gitu kan. Biarkan mereka pergi dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan dengan Persib, tapi yakin pemain yang didatangkan Boyan Hodak musim depan juga akan cinta Persib. Saya percaya Boyan Hodak bisa membangun tim musim depan, dan kita, sebagai Bobotoh ya kita hanya bisa mendukung, untuk terus mendukung gitu. Oke, amin. Kita nantikan ini kabar Persib Bandung selanjutnya, dan yang paling penting sekarang kita berpesta dulu ya Kang. Betul. Semua Persib itu bendera nanti akan saya bawa pulang sama sosialnya, akan saya bawa konvoy juga. Ada buat Bobotoh dan Tribuners, kalau misalnya belum puas pengen mantau seperti apa kondisi di Stadion GBLA, atau ingin lebih tahu lagi banyak lagi tentang rumor bursa transfer atau info konvoy besok, nah semuanya bisa kalian baca di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di ngoper musim depan ya mungkin ya. Oh iya, musim depan. Ngoper musim depan. Dadah.